Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa aku dambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya dan putra melawan bapanya, ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, membaca dan merenungkan sabda Tuhan hari ini, kita semua diingatkan akan prioritas atau menjadi tujuan utama dalam tingkat atau level tertinggi dalam kehidupan kita manusia adalah untuk memuji dan memuliakan Allah serta masuk ke dalam kerajaan surga. Dan dalam kaitannya dengan itu, marilah kita memahami bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini. Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia datang bukan untuk membawa damai, tetapi membawa pertentangan. Tentu yang dimaksud oleh Tuhan adalah damai sementara atau damai yang palsu. Inilah yang lalu digambarkan di dalam bacaan Injil. Damai di antara satu orang dengan yang lain yang palsu atau sementara adalah kedamaian ketika orang itu tahu sama tahu, tetap memendam segala sesuatu yang buruk atau dosa. Berharap supaya satu dengan yang lain tidak saling mengganggu, tidak saling menyatakan kebenaran satu sama lain, ning ayem-ayem, tidak ada pertentangan karena tidak ada teguran. Dan inilah yang lalu disampaikan oleh Tuhan. Kehadirannya bukan untuk membawa damai yang seperti itu, tetapi terlebih-lebih Tuhan datang untuk membawa kebenaran. Meskipun satu dengan yang lain akan mengalami perpecahan karena perbedaan pendapat ataupun perbedaan kebenaran, tetapi itulah kehadiran Tuhan yang mengajak kita semua untuk lebih mementingkan kebenaran kerajaan Allah dibandingkan dengan kedamaian atau ketentraman sementara. Dalam hidup ada cukup banyak contoh ataupun juga praktek yang kadangkala kita alami. Satu dengan yang lain anggota keluarga karena sudah tahu sama tahu, berusaha untuk saling mendiamkan kesalahan. Wong wis ngerti, wong wis tuwo, dan seterusnya itu masih di dalam keluarga. Belum lagi di lingkungan ataupun juga di gereja. Toh sudah paham seharusnya. Biarlah itu seturut berjalannya waktu, mengalami perubahan, mengalami kemudian pertobatan. Tetapi tidak seperti itu. Yang disampaikan oleh Tuhan, bagaimana kita memprioritaskan kebenaran kerajaan Allah, sehingga segala sesuatu yang tidak benar, tidak betul dalam hidup kita, patut untuk dinyatakan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan. Maka marilah kita merenungkan bahwa yang dimaksud oleh Tuhan pada hari ini bukan Yesus memang membawa pertentangan yang mengarah kepada kekejaman. Tetapi marilah kita sadar bahwa setiap orang yang mengalami sakit, entah itu tangannya, kakinya,
biasanya itu mengalami yang disebut sebagai luka yang bernanah. Bernanah itu di dalam gitu ya. Jadi kalau luka itu tidak dibuka, tentu saja kotoran, sakit yang ada di dalam kulit itu tidak akan sembuh. Tidak akan sembuh. Tetapi begitu luka tersebut itu dibuka, barangkali untuk sesaat akan mengalami sakit yang hebat. Ketika nanah atau kotoran itu keluar, ketika darah kotor itu keluar. Tetapi setelahnya justru akan mengalami kesembuhan yang total. Itulah tentu yang dimaksudkan oleh Tuhan, dan marilah kita merenungkannya. Peristiwa-peristiwa kehidupan kita yang tentu juga perlu untuk mendapatkan kebijaksanaan dari kita, lebih memprioritaskan kebenaran kerajaan Allah dibandingkan dengan satu dengan yang lain saling menyembunyikan hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa diubah. Tuhan memberkati kita semua.